Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi akuntansi sektor publik pertemuan 13 mengenai review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian audit atau pemeriksaan. Jadi, audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Yang kedua, pemeriksaan internal auditor. Yang ketiga, auditor pemerintahan atau government auditor. BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan atau Inspektorat di Departemen Pemerintahan. Selanjutnya, B. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama, Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua ada pengertian pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbedaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Pertama, untuk tujuan dari pemeriksaan keuangan yaitu memperoleh keyakinan memadai sehingga pemeriksaan mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Yang pemeriksaan kinerjanya menilai aspek ekonomi, efisiensi, atau efektivitas, serta aspek kinerja lainnya atas suatu hal pokok yang diperiksa dengan maksud untuk memberikan rekomendasi yang dapat mendorong ke arah perbaikan. Untuk PDTT dalam bentuk kepatuhan bertujuan menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai atau patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PDTT dalam bentuk investigatif bertujuan mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau unsur pidana. Yang kedua ada hasil. Untuk pemeriksaan keuangannya, opini atas laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerjanya, kesimpulan dan rekomendasi atas aspek kinerja yang dinilai. Untuk PDTT, kesimpulan berdasarkan tujuan pemeriksaan. Yang ketiga ada lingkup pemeriksaan. Untuk pemeriksaan keuangan, seluruh laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerja lebih spesifik dan untuk PDTT lebih spesifik. Yang keempat ada waktu pemeriksaan. Untuk pemeriksaan keuangan itu ada reguler atau berkala. Untuk pemeriksaan kinerjanya tidak reguler atau berkala. Untuk PDTT tidak reguler atau berkala. Nomor 5, hal pokok atau informasi hal pokok. Untuk pemeriksaan keuangan, sudah ditentukan posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas atau elemen lainnya dalam laporan keuangan. Untuk pemeriksaan kinerjanya perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan. Untuk PDTT-nya perlu ditentukan atau sesuai lingkup pemeriksaan. Yang keenam ada kriteria. Untuk pemeriksaan keuangannya, kerangka laporan keuangan
SAP atau SAK, dan peraturan perundang-undangan. Untuk pemeriksaan kinerjanya, peraturan perundang-undangan, best practice, dan lain-lain. Untuk PDTT-nya, peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ada rekomendasi. Untuk pemeriksaan keuangannya tidak wajib, untuk pemeriksaan kinerjanya wajib, untuk PDTT-nya tidak wajib. Review dan pemeriksaan laporan keuangan. Nah, di sini ada tujuan review, yaitu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validitas substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan barang atau jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita secara fisik atas pengadaan barang atau jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Di sini juga ada perbedaan review dan pemeriksaan. Nah, berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap pemerintah keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawas internal pemerintah atau yang disingkat APIP. Sedangkan pemeriksa dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Nah, di sini juga ada tujuan pemeriksa keuangan, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sini ada standar pemeriksaan keuangan. Yang pertama itu peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN, dan juga ada lampiran peraturan yang berisikan tentang kerangka konseptual, standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Dan di sini juga ada asersi manajemen. Apa sih asersi manajemen? Yaitu pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit ataupun eksplisit. Nah, di sini juga ada asersi manajemen meliputi yang pertama tentang keberadaan dan keterjadian, yang kedua ada tentang kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, dan 4 penilaian atau pengalokasian, dan yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada tahapan pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama ada perencanaan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan terdiri dari pertama, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan. Yang kedua, pemahaman entitas dan proses bisnis. Yang ketiga, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya. Yang keempat, pelaksanaan prosedur analitis awal. Yang kelima, pemahaman atas SIP. Yang keenam, identifikasi dan penilaian risiko awal. Yang ketujuh, penetapan batas materialitas awal. Dan yang kedelapan, penentuan metode uji praktik. Dan yang kedua, ada pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan terdiri dari yang pertama, pelaksanaan pengujian pengendalian internal. Yang kedua, penyesuaian tingkat risiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Yang ketiga, penyesuaian prosedur pengujian. Yang keempat, pelaksanaan pengujian substantif. Yang kelima, evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Yang keenam, pelaksanaan prosedur tambahan jika diperlukan. Yang ketujuh, penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian atau koreksi. Yang kedelapan, perolehan surat presentasi, pelaksanaan prosedur analitis akhir, dan penilaian risiko dan materialitas akhir. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan atau LHP.
yang merupakan bukti penyelesaian tugas bagi pemeriksa yang dibuat dan disampaikan kepada pemberi tugas. Selanjutnya ada penyusunan dan pembahasan konsep LHP atas laporan keuangan dan penyusunan konsep akhir dan penyampaian LHP atas laporan keuangan. Berikut ini fungsi LHP. Yang pertama, mengkomunikasikan hasil pemeriksaan. Yang kedua, menghindari kesalahpahaman hasil pemeriksaan. Yang ketiga, bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memudahkan pemantauan tindak lanjut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu selanjutnya ada prinsip laporan keuangan yang baik. Yang pertama ada tepat waktu, bermanfaat maksimal. LHP yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya kurang bagi pengguna LHP. Yang kedua adalah lengkap, memuat semua informasi dan bukti untuk memenuhi tujuan audit. Selanjutnya adalah akurat, informasi didukung bukti yang cukup dan tepat sehingga LHP kredibel dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada objektif, yaitu LHP disajikan secara seimbang, tidak memihak, dan sesuai fakta lapangan. Selanjutnya meyakinkan, LHP menyajikan hubungan logis antara tujuan, kriteria, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya adalah jelas, LHP mudah dibaca dan dipahami. Dan yang terakhir adalah ringkas, LHP hanya memuat informasi yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Selanjutnya ada opini atas kewajaran laporan keuangan. Ada 4 opini tentang kewajaran laporan keuangan. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, yang kedua adalah wajar dengan pengecualian, dan yang ketiga tidak wajar, yang terakhir adalah pernyataan menolak atau memberikan pendapat. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini. Yang pertama adalah adanya pembatasan lingkungan audit atau kecukupan bukti, yaitu keadaan di luar kendali entitas. Yang kedua, keadaan terkait sifat dan waktu penugasan. Selanjutnya, pembatasan oleh manajemen. Yang kedua, penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji, yaitu kesesuaian pilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan akuntansi terpilih, dan kesesuaian atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada dasar penetapan opini. Opini ditetapkan oleh 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Baik, pembahasan terakhir yaitu terkait dengan komunikasi pemeriksaan. Terdapat 2 komunikasi pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan melakukan komunikasi yang efektif selama proses pemeriksaan, dan yang terakhir kepada pihak yang bertanggung jawab. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.